Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rozikin, akan menyampaikan tugas terkait masalah sholat. Perlu kita ketahui bahwa sholat adalah salah satu kewajiban bagi umat Islam. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, aqimus sholah, dirikanlah sholat. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah bagaikan tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan sholat, berarti orang tersebut sudah mendirikan sebagian daripada tiang agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti orang tersebut telah merobohkan agamanya. Namun perlu diketahui bahwa kita dalam melaksanakan sholat tentu ada aturan, tentu ada hal-hal yang perlu diketahui, tentu ada beberapa ilmu terkait masalah sholat yang biasa kita sebut dengan fikih atau fiqhus sholat, fikih yang menjelaskan tentang sholat. Adapun beberapa syarat sah sholat, salah satu sholat yang disahkan menurut ulama fikih atau menurut ilmu fikih itu terdapat 9 syarat. Yang pertama Islam, artinya orang yang tidak Islam itu tidak bisa melaksanakan sholat karena tidak memenuhi syarat yang pertama, yakni harus beragama Islam. Kemudian yang kedua tamyiz, artinya sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa cebok sendiri, itu disebut dengan tamyiz. Kemudian syarat selanjutnya adalah mengetahui tata cara atau mengetahui tentang fardunya sholat, kaifiyah dan fardunya sholat. Artinya mana yang fardu dan mana yang tidak fardu, itu harus mengetahui. Kemudian yang keempat adalah tidak meyakini fardu sebagai sunnah. Fardu ya fardu, sunnah ya sunnah. Orang melaksanakan sholat itu harus tahu mana yang fardu dan mana yang sunnah. Kemudian harus mengetahui bahwa waktunya itu sudah masuk. Misal sholat maghrib, berarti sudah tahu batasan waktu masuk sholat maghrib dan batasan akhir waktu maghrib, batasan waktu masuk isya, batasan waktu keluar isya, dan seterusnya. Kemudian syarat berikutnya yang keenam adalah harus menutupi aurat. Aurat seorang lelaki baina surrah wa rukbah, di antara pusar dan kedua lutut. Dan aurat bagi seorang perempuan ketika sholat itu seluruh anggota badan kecuali muka dan 2 telapak tangan. Dan syarat berikutnya harus menghadap kiblat. Kita tahu semua orang sholat menghadap kiblat, dan kiblatnya orang sholat adalah Ka'bah. Bagi orang yang sholat di Masjidil Haram tentu harus menghadap Ka'bah, karena memang Ka'bahnya itu kelihatan, yang disebut dengan yakin. Nah, bagi orang yang sholat di luar Masjidil Haram itu cukup dengan zon, menghadap kiblat, menghadap Ka'bah cukup dengan zon. Jadi ukuran menghadap kiblat itu ketika di dalam Masjidil Haram harus menghadap Ka'bah. Bagi yang di luar Masjidil Haram cukup zon, setidaknya cukup menghadap Masjidil Haram. Dan bagi orang yang di luar Makkahul Mukarramah itu cukup menghadap haram, tanah haram, cukup menghadap Makkahul Mukarramah sebagai acuan atau sebagai rujukan kita menghadap kiblat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kemudian syarat berikutnya harus suci dari hadas, harus suci dari hadas, dan juga harus suci dari pakaian-pakaian dan tempatnya harus suci. Dan syarat yang
terakhir adalah selain suci dari hadas juga suci pakaian, suci tempat. Itulah syarat-syarat sholat ketika hendak melaksanakan sholat. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang syarat daripada sholat, kita menginjak ke rukun sholat. Rukun sholat itu sama halnya dengan fardu-fardunya sholat, karena kaitan dengan sahnya sholat. Hanya saja syarat dengan rukun itu perbedaannya. Ketika syarat dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat, ketika rukun dilaksanakan ketika sholat. Beberapa ulama berbeda pendapat terkait masalah jumlah rukun sholat. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18. Untuk rukun sholat yang pertama adalah niat. Berdasarkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyati. Sah amalnya seseorang itu harus didasari dengan niat. Kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang pertama. Adapun takbir ketika hendak ruku, takbir ketika sujud, takbir dari bangun sujud, itu disebut dengan takbiratul intiqal. Jadi takbiratul ihram itu dilaksanakan pada awal ketika sholat. Karena definisi sholat sendiri secara bahasa itu adalah doa, secara istilah awalun, aqwalun, wa af'alun, muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisyara'ita makhsusatin. Artinya suatu perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, tentu dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian yang ketiga, berdiri bagi orang yang mampu untuk berdiri. Bagi yang tidak mampu untuk berdiri, maka sholat dapat dilaksanakan dengan cara duduk. Dengan cara duduk tidak mampu, sholat dapat dilaksanakan dengan cara berbaring. Artinya sholat hanya cukup dengan isyarah. Apabila dengan berbaring masih juga belum mampu, maka ya tidak ada lagi toleransi atau tidak ada lagi kewajiban untuk melaksanakan sholat. Berarti ketika sudah berbaring tidak mampu, ya tidak ada lain kecuali disolati, artinya mati. Kemudian yang keempat, membaca Fatihah. Karena ada dasar hadis, la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak sah sholatnya seseorang yang tidak membacakan surat Al-Fatihah. Kemudian yang kelima adalah ruku. Yang keenam adalah tumakninah. Yang ketujuh i'tidal. Yang kedelapan tumakninah ketika i'tidal. Ruku dan tumakninah, ruku dan i'tidal itu semuanya harus ada tumakninah, harus ada jenjang. Yang kesembilan adalah sujud. Yang ke-10 tumakninah ketika sujud. Yang ke-11 duduk di antara dua sujud. Yang ke-12 tumakninah, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud rukun, tumakninah di antara dua sujud pun bagian daripada rukun. Yang ke-13 duduk ketika tahiyat terakhir. Yang ke-14 membaca tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, dan seterusnya. Nah, tahiyat itu ada dua cara untuk membaca tahiyat. Ada tahiyat akmalut tahiyat, ada aqallut tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, itu akmalut tahiyat. Nah, ada sedikit-sedikitnya tahiyat, yakni at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, dan seterusnya. Kemudian yang ke-15 membaca sholawat.
kepada Nabi pada tahiyat akhir. Membaca sholawat kepada Nabi paling sedikit Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sholawat yang panjang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kemudian yang kelima, yang ke-16 adalah harus tartib, harus berurut-urut, tidak boleh yang tartib itu adalah taqdimu ma taqaddama wa ta'khiru ma ta'akhkhara, artinya harus mendahulukan yang memang perlu didahulukan dan harus mengakhirkan yang memang perlu diakhirkan. Dan yang ke-17 adalah harus mutawali, harus bersegera. Mutawali atau mutawaliyah itu harus hanya berlaku untuk rukun qashir. Rukun qashir itu rukun yang pendek seperti i'tidal, seperti duduk di antara dua sujud. I'tidal dan duduk di antara dua sujud itu rukun daripada rukun sholat, tapi bagian qashir, artinya bagian yang pendek, bukan rukun yang tawil, bukan rukun yang panjang. Dan yang terakhir adalah membaca salam, sebagaimana diucapkan tadi, sebagaimana dijelaskan tadi, bahwa sholat adalah aqwalun af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, setelah kita mengetahui syarat dan rukun, kemudian yang terakhir, rukun sholat tersebut terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, rukun sholat bagian hati. Yang kedua, rukun sholat bagian lesan atau bagian ucapan. Dan yang ketiga, rukun sholat bagian perbuatan ataupun bagian badan. Nah, rukun sholat yang bagian hati itu cuma ada satu, yakni niat. Niat sholat ataupun niat-niat amal ibadah lainnya itu harus di dalam hati. Karena definisi niat, dobit daripada niat adalah qasdu syai' muqtaronan bi fi'lih. Niat adalah neja, bermaksud untuk melaksanakan sesuatu, muqtaronan bi fi'lih, yang bersamaan dengan perbuatan. Wa mahalluha fil qalbi, tempatnya niat itu di dalam hati. Nah, bagaimana dengan mengucapkan niat seperti usolli fardhu dhuhri, usolli fardhul asri, dan seterusnya? Wa talaffudzu biha sunnatun, melafazkan niat atau melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Jadi yang wajibnya itu di dalam hati. Yang wajibnya niat itu di dalam hati, karena definisi niat adalah bermaksud untuk melaksanakan sesuatu yang disertai dengan perbuatannya, dan tempatnya niat itu ada di dalam hati. Nah, niat adalah bagian rukun daripada rukun-rukun sholat yang tempatnya itu di dalam hati. Kemudian yang kedua, rukun sholat dari sekian banyak rukun, baik yang 13 maupun yang 17 maupun yang 18, itu ada yang bagian lesan, artinya harus diucapkan, minimal terdengar oleh telinga sendiri, sebagaimana firman Allah, wala tajhar bi sholatika wala tukhafij biha wabtaghi baina dzalika sabila. Ketika kita sholat sendirian, maka hendaklah tidak mengeraskan suara dan juga tidak melirihkan suara. Wabtaghi baina dzalika sabila, ambil di antara keras dan lirih. Artinya, orang sholat ketika melafalkan rukun-rukunnya sholat itu harus diucapkan dan harus terdengar oleh telinga. Misal membaca Fatihah, membaca tasyahud, membaca salam, membaca sholawat, itu harus diucapkan, tidak boleh hanya cukup dalam hati, itu tidak boleh, karena masuk ranah atau masuk kategori rukun yang bangsa lesan. Rukun yang bangsa lesan itu yang memang harus diucapkan, minimal terdengar oleh telinga sendiri. Kemudian yang terakhir bagian daripada rukun, itu rukun yang bangsa perbuatan atau bagiannya gerakan.
orang sholat tentu ada gerakan-gerakannya, seperti berdiri, seperti ruku, seperti i'tidal, seperti sujud, dan tumak ninahnya itu adalah bagian daripada perbuatan. Rukun bagian perbuatan. Karena ada rukun bagian hati, rukun bagian lisan, dan rukun bagian perbuatan. Itu semua adalah beberapa ilmu terkait masalah sholat. Karena ketika tidak didasari dengan ilmu, ada kaidah al ilmu imamul amal wal amal tabi. Ilmu itu adalah imamnya amal atau imamnya perbuatan, perbuatan bagikan daripada makmumnya ilmu bagikan imam, amal bagikan makmum. Kemudian Syekh Ibnu Ruslan menyampaikan dalam bait syairnya, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Apapun amal perbuatannya ketika tidak didasari dengan ilmu, maka perbuatannya tersebut akan tertolak. Mungkin itu tugas dari kami yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.